Tempat tinggal dan sarang bangsa jin. Hakikatnya, jin berada hampir di semua tempat. Manusia hanya menghuni sebagian kecil permukaan bumi yang merupakan daratan, lautan, dan samudera yang saat ini merupakan bagian terbesar dari planet bumi. Dengan perbandingan 72% berupa lautan dan hanya 28% yang terdiri dari daratan, menyebabkan bumi ini disebut dengan planet air. Sementara itu, jin telah menghuni dan mendirikan sebagian besar kota-kota serta pusat-pusat pemerintahannya atau kerajaannya di atas air. Walaupun ada pula yang dibangun pada samudera yang dalam dan sungai-sungai. Selain itu, mereka juga menghuni padang-padang pasir yang luas dan tempat-tempat terpencil, gunung maupun jurang-jurangnya, termasuk juga gua dan hutan. Bahkan ada sebagian di antara mereka yang tinggal di atap kamar tempat tinggal manusia. Yang lain lagi menjadikan lorong rumah manusia, bahkan mereka mampu bersarang di tubuh manusia. Banyak pula setan yang bertempat tinggal di kamar mandi, comberan, dan selokan-selokan. Yang pertama kita bahas adalah tempat tinggal jin di luar tubuh manusia. Ya, ini adalah gua. Yang pertama, gua. Jin suka tinggal di gua. Sebagaimana riwayat Ibnu Mas'ud bahwa perwakilan jin pernah datang kepada Rasulullah dan minta diajari Al-Quran. Rasulullah pun mendatangi mereka yang ternyata tinggal di gua yang berada di tengah padang pasir. Yang kedua, laut. Jin kafir suka tinggal di laut, terutama jin air, atau sering kita sebut dengan jin goas. Bahkan singgasana iblis juga berada di lautan, sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim. Dari Jabir radhiyallahu an qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna arsya iblisa 'alal bahr ila akhirih. Dari Jabir radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iblis singgasananya berada di atas laut. Dia mengutus para pasukannya. Setan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar godaannya. Yang ketiga adalah gunung dan lembah. Bilal bin Haris menceritakan bahwa dalam sebuah perjalanan bersama Rasulullah SAW memberitahukan bahwa jin muslim dan jin musyrik bertengkar. Lalu mereka minta ditempatkan di suatu tempat. Maka Rasulullah menempatkan jin muslim di Al-Jalas atau perkampungan dan gunung-gunung. Sedangkan jin musyrik ditempatkan di Al-Ghaur antara gunung dan laut. Keempat, lubang. Rasulullah SAW melarang umatnya kencing di lubang. Baik lubang yang tampak seperti sarang binatang atau yang mirip dengan itu. Di antara sebabnya bisa menyakiti binatang. Sebab lain bisa jadi lubang itu adalah tempat tinggal jin. Oleh karena itu kita tidak dianjurkan untuk kencing ataupun membuang air panas di lubang-lubang. Karena khawatir ada hewan tinggal di situ ataupun ditinggali oleh bangsa jin. Yang kelima, kandang unta. Janganlah kalian sholat di kandang-kandang unta, karena di sana terdapat setan. Sholatlah di kandang domba, karena dia itu membawa berkah. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, WC dan tempat najis. Tempat-tempat najis dan kotor sangat disukai oleh jin-jin kafir. Tempat-tempat kotor yang dimaksud adalah seperti kamar mandi, tempat sampah, kandang hewan, dan lain-lain. Sebagaimana pengalaman penulis. Ya, pasti saya pengalaman kami ya, bahwasanya jin-jin kafir tuh sering sekali di tempat-tempat yang kotor dan najis. Adapun jin-jin muslim biasanya menyukai tempat-tempat yang bersih, bau yang sedap atau wangi, seperti masjid, pesantren, dan lain-lain. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada jin kafir yang tinggal di masjid juga. Sehingga Rasulullah mengajarkan doa masuk WC dengan doa meminta perlindungan kepada Allah dari setan jantan maupun setan betina. 7. Rumah manusia. Jinnya tinggal bersama di rumah manusia memiliki beberapa kemungkinan. Pertama, bisa jadi karena manusia tersebut memang memelihara jin atau memiliki hubungan perjanjian dengannya seperti tumbar rumah dan pesugihan. Yang kedua, tidak sengaja mengundang jin. Jin datang karena perilaku anggota keluarga mengundang datangnya jin. Misalnya, karena ritual kesyirikan, kemaksiatan, menyimpan lukisan hidup, patung, dan lain-lain. Ketiga, jin kiriman atau sihir. Jin jenis ini bukanlah jin-jin yang sudah lama tinggal di rumah, tetapi karena kiriman dari seorang dukun atau ahli sihir yang meyakini bahwa membunuh penghuni rumah. Yang keempat, jin tinggal secara alami tanpa diundang. Ada jin yang tinggal seperti ini mengganggu atau menimbulkan ketidaknyamanan pada manusia penghuni rumah tersebut, bahkan membuat sakit penghuni rumah. Namun tidak menutup kemungkinan ada juga yang tidak ikut campur dalam urusan manusia, seperti jin-jin muslim yang tinggal di atap-atap rumah kaum muslimin. Sebagaimana asar dari Ibnu Dunya, "Ma min ahli baiti minal muslimina illa wa fi syaqfin
baitihim minal jinni minal muslimin idza wudi'a gidauhum nazalu fatagoddu ilaih. Tidak ada satu rumah orang muslim pun kecuali di atap rumahnya terdapat jin muslim. Apabila ia menghidangkan makanan pagi, mereka yaitu jin ikut makan pagi bersama mereka. Apabila makan sore dihidangkan, mereka jin juga ikut makan sore bersama orang-orang muslim. Hanya saja Allah menjaga dan menghalangi orang-orang muslim itu dari gangguan jin-jin tersebut. Itu dalam kitab Maqaid Syaitan halaman 5. Adapun untuk setan atau jin kafir, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk membacanya, untuk mengusir. Kenapa? Karena an Abi Hurairah an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitana yafirru minal bait. Jangan menjadikan rumah kalian sebagai kuburan, dan sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibaca surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki syaitan. Ya, yuqra'u fihi syuratul Baqarah. Nomor yang ke-8, pasar. Jin juga suka tinggal di pasar, sebagaimana hadis Sahih Muslim, terutama pasar yang banyak praktek penipuan dan kecurangan. Hal ini pernah disebutkan dalam sebuah riwayat. Salman Al-Farisi pernah berwasiat kepada para sahabat yang lainnya, kalau bisa, janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali masuk ke pasar atau menjadi orang yang paling akhir keluar dari pasar, karena pasar itu merupakan tempat berseterunya para setan, dan di pasarlah setan menancapkan benderanya. Ya, ini bisa setan manusia dari golongan jin maupun manusia. 9. Tempat kosong atau tak berpenghuni. Yang dimaksud dengan tempat kosong, sepi dan tidak berpenghuni adalah seperti halnya pemakaman atau kuburan, lembah, padang pasir. Karena hakikatnya bangsa jin menyukai tempat-tempat yang sepi. Mereka tidak menyukai keramaian. Ya, dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, suatu hari kami para sahabat berkumpul bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba kami kehilangan beliau. Lalu kami cari-cari di lembah-lembah dan di kampung-kampung. Akan tetapi kami tidak mendapatkannya. Kami lalu berkata, Rasulullah SAW telah diculik dan disandera. Pada malam itu, tidur kami betul-betul tidak menyenangkan. Ketika pagi hari tiba, tampak Rasulullah sedang bergegas menuju kami dari arah sebuah gua yang berada di tengah padang pasir. Kami berkata, ya Rasulullah, malam tadi kami betul-betul kehilangan Anda. Lalu kami cari ke sana kemari, akan tetapi kami tidak menemukan Anda. Lalu kami tidur sangat tidak menyenangkan. Rasulullah SAW bersabda, malam tadi aku didatangi oleh utusan dari kelompok jin. Ia membawa saya pergi menemui kaumnya untuk mengajarkan Al-Quran. Maksud Ibnu Mas'ud radhiyallahu kemudian berkata kembali, lalu kami diajak oleh Rasulullah untuk melihat bekas-bekas tempat dan perapian mereka kelompok jin. Para jin itu kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai makanan mereka. Ya, Rasulullah SAW menjawab, makanan kalian itu, wahai golongan jin, adalah setiap tulang yang masih ada sisa-sisa dagingnya yang berada di tangan kalian, dan ketika memakannya disebutkan nama Allah serta semua tai atau kotoran binatang ternak kalian. Rasulullah SAW kemudian melanjutkan sabdanya, oleh karena itu janganlah kalian para sahabat beristinja atau membersihkan najis seperti habis buang air kecil atau air besar dengan menggunakan batu atau benda dari kotoran atau selain air, dengan keduanya tulang dan kotoran binatang, karena keduanya itu adalah makanan saudara kalian golongan jin. Termasuk dalam masalah tempat kosong adalah di kamar rumah kita masing-masing. Bangsa jin suka di atas tempat tidur atau kasur. Setiap tempat tidur yang ditinggalkan berarti disodorkan pada setan untuk mereka tiduri. Ya, bahkan tempat tidur yang sama yang selama ini kita gunakan. Tidak ada satu kasur pun yang tergelar di dalam suatu rumah yang tidak ditiduri oleh manusia, kecuali setan akan tidur di atas kasur itu. Ahkamul Marjan fi Ahkamil Jan. Ahkamul Marjan fi Ahkamil Jan, halaman 150. Yang terakhir 10, tempat teduh dan panas. Terdapat beberapa riwayat yang menegaskan larangan untuk duduk di tempat yang terkena teduh dan panas. Jika kalian berada di tempat yang panas, lalu tiba-tiba bayangan bangunan menutupi kita sebagian sehingga terkena teduh, maka hendaknya ia pindah. Rasulullah SAW melarang duduk di antara tempat yang terkena panas dan tempat yang terkena naungannya. Beliau SAW bersabda, itu adalah tempat duduknya setan. Jadi di pada suatu ia panas siang hari itu ya, tiba-tiba nanti ketutupan sama bayangannya. Nah itu tempatnya nggak bagus, seperti di pinggir-pinggir jalan, di pinggir toko-toko seperti itu. Ibnu Masyhur pernah bertanya kepada Imam Ahmad, benarkah duduk di tempat yang terkena teduh dan panas itu makruh? Jawab Imam Ahmad, itu makruh, bukankah sudah ada larangan tentang ini?
Karena itu, bagi mereka yang duduk di tempat yang terkena teduh dan panas, atau mereka yang duduk di tempat yang semua kena panas, agar dia pindah ke tempat yang semuanya terkena teduh. Jangan di sebagian kena panas, sebagian kena teduh. Nabi SAW melihat aku duduk di bawah terik matahari, lalu beliau SAW bersabda, pindahlah ke tempat teduh. Riwayat Hakim. Jika ditinjau dari segi medis, duduk di tempat seperti ini cukup membahayakan kesehatan. Imam Munawi dalam Faidul Qadir mengatakan bahwa duduk di tempat yang sebagian terkena teduh sementara sebagian lain terkena sinar matahari membahayakan bagi badan. Karena ketika orang duduk di tempat semacam ini, cairan tubuhnya rusak karena ada dua pengaruh yang bertolak belakang mengenai badan. Faidul Qadir halaman 351. Sementara tempat tinggal jin di dalam tubuh manusia setidaknya ada 7 bagian. Pertama, di aliran darah manusia. Setan atau jin kafir itu terkadang menyusup pada manusia melalui aliran darahnya. Jika aliran darah ini bisa dipersempit, maka maksiat dan syahwat semakin bisa dikekang. Di antara jalan untuk mengekang syahwat tersebut adalah dengan berpuasa. Nah, ini dalilnya ada di kitab Bukhari dan Sahih Muslim. Yang kedua, lubang mulut manusia. Lubang mulut manusia adalah salah satu tempat jin. Jin akan berusaha masuk ke lubang mulut manusia saat sedang menguap. Oleh karena itu, saat sedang menguap, kita dianjurkan untuk menutup mulut. Apabila seorang dari kalian menguap, letakkanlah tangannya pada mulutnya, karena setan akan masuk bersama orang-orang yang menguap. Yang ketiga, lubang hidung manusia. Saat manusia tidur, ternyata jin juga ikut menginap di batang hidung manusia. Karenanya saat bangun tidur, kita dianjurkan untuk membasuh lubang hidung sebanyak 3 kali. Idza stayqadha ahadukum min manamihi falyastanshir salasa marrat. Fa inna syaitana yabitu ala khayashimihi. Apabila salah seorang di antara engkau bangun tidur, hendaklah memasukkan atau istinqaq dan mengeluarkan air dari hidung. Nisor tidak 3 kali karena setan itu menginap di batang hidungnya. Yang keempat, lubang telinga manusia, ya, di lubang kuping. Bukan sekedar sembunyi di telinga manusia, namun ternyata ketika seorang manusia tertidur hingga pagi tanpa mengerjakan sholat malam, maka setan akan semakin menguasainya dengan cara mengencingi telinganya. Ya, jadi kupingnya itu dikencingin. Sebagaimana diceritakan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, zukira indan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqil ma zala naiman hatta asbaha ma qoma ila sholati faqala bala syaitanu fi udhunihi. Dihadapkan di sisi Nabi bahwa seorang laki-laki yang selalu tidur sampai pagi tanpa mengerjakan sholat atau qiyamul lail. Lalu beliau bersabda, setan telah kencing di telinganya. Seperti kita ini. Berarti kita ini enggak di telinganya dikencingin oleh setan. Kelima, di bawah kuku manusia. Makanya kita dianjurkan untuk rutin memotong kuku, sunahnya hari Jumat atau Kamis sore, karena setan bersarang di kuku-kuku yang panjang. Potonglah kuku-kukumu, karena setan duduk di atas sesuatu yang panjang dari kuku-kuku itu. Kami hanya menemukannya dalam kitab Al-Firdaus karya Abu Syuja Al-Dailami dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Hadis ini juga dicantum oleh Imam Ahmad, Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Meskipun hadis ini tergolong dhaif, namun maknanya adalah sebuah sahih karena memotong kuku itu disunahkan sebagaimana hadis sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah SAW telah menetapkan waktu bagi kami dalam mencukur bulu kemaluan, memotong kuku dan menggunting kumis 1 kali dalam 40 hari. Keenam, lubang kemaluan manusia. Setan dan jin akan menambah rasa nikmat saat seorang sedang berzinah dengan cara menstimulir syaraf kemaluannya. Oleh sebab itu, dianjurkan untuk menjaga kebersihan organ intim, baik para pria maupun wanita, dan berdoa. Jika salah seorang dari kalian menginginkan mendatangi atau berjima istrinya, berdoa, Bismillahi Allahumma janibni syaitona wa jinni syaitona ma rozaqtana. Maka jika Allah mentakdirkan memiliki anak melalui persetubuhan itu, maka anak itu tidak akan dibahayakan oleh setan selama-lamanya. Ya, jadi baca doa Bismillah Allahumma janibna syaitona wa janibni syaitona ma rozaqtana gitu minimal. Siapa yang berhubungan intim dengan istrinya lantas tidak mengawalnya dengan bismillah, maka setan akan menoleh pada pasangannya lalu akan turut dalam berhubungan intim dengannya. Waduh. Karena itu kita dianjurkan untuk mengikuti sunnah Rasul, yaitu dengan mencukur rambut kemaluan, memendekkan kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak. Sebab selain menjadikan tubuh lebih bersih dan sehat, kita juga dapat menghalangi jin untuk bersembunyi pada bagian-bagian tersebut. Nah,
Kemudian yang ketujuh, tempat-tempat tersembunyi lainnya dari tubuh manusia. Ya, seperti di otak kecil, di ulu hati, belakang lutut, di titik-titik bekam, bahkan terkadang jempolan kaki. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya bila kita selesai meruqyah untuk menekan ringan tempat-tempat tersebut dengan dibacakan ayat-ayat Allah. Nah, cukup sekian tentang tempat tinggal para jin. Allahu a'lam bishawab.